Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Sahabatku, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang ke-15 ini insyaallah ada yang perlu kita renungkan sekaligus menjadi bahan belajar buat kita untuk semakin mengokohkan puasa kita di bulan suci Ramadan ini semakin lebih baik dibandingkan dari waktu-waktu yang sebelumnya. Rasul Muhammad SAW sudah memberikan peringatan keras kepada kita terkait ibadah bulan suci Ramadan, khususnya puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal atasa wal ju'. Berapa banyak orang itu mereka tidak mendapatkan puasanya dalam kebaikan, pahala puasanya yang sempurna cacat, tapi justru mereka hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan rubba shaimin, betapa banyak orang hazzuhu min siyamihil ju'u wal atash. Sama, tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Nauzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa penyebab orang berpuasa yang didapat hanya lapar dan dahaga saja? Padahal kita tahu orang berpuasa di antara makna puasa adalah menahan diri dari makan, minum, wa gisyanin nisa min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Sudah berpayah-payah menahan diri, di antaranya adalah lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, tetapi yang didapat cuma itu doang. Pahala puasanya kemana? Nauzubillah min dzalik. Ada 3 hal. Satu di antaranya insyaallah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, berdasarkan dari sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi. yakni terkait dengan orang yang berpuasa tetapi masih suka dengan berkata dusta, bohong, atau dalam hadis ini disebutkan zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah dia mengamalkan dusta itu, mempraktekkan dusta itu, falaisa lillahi hajatun fi anda yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan hausnya yang dia tahan. Artinya apa? Allah tidak menerima. Dia sudah berpayah-payah lapar dan haus, tidak diterima oleh Allah. Artinya tidak diterima, tidak mendapatkan balasan, tidak mendapatkan pahala, karena tidak sempurna, cacat. Nauzubillahi min dzalik. Dan orang yang melakukan itu hanya lapar dan haus saja, kan sia-sia saudaraku yang dirahmati Allah. Karena itu separuh di bulan suci Ramadan ini kita introspeksi, muhasabah, kita perbaiki agar semakin lebih muntijah puasa kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis di atas memang disebutkan bahasanya adalah dengan azur atau yang bermakna dusta. Memang berdusta itu jelek, bukan hanya di bulan suci Ramadan, di waktu-waktu yang lain pun juga jelek. Perkataan buruk, dosa, tercela, dan kita diminta oleh Rasul Muhammad SAW sendiri untuk menjauhi itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Ya karena itu adalah ciri-ciri orang yang senantiasa bukan dekat dengan Allah, dekat dengan kemuliaan. Bukan ahlul jannah, tetapi ahlun nar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ciri-ciri orang yang bukan beriman. Ayatul munafikin thalathun, di antaranya adalah ciri dari orang munafik. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau berkata dusta, bohong, nggak bisa dipercaya, bohong terus. Nauzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu Rasulullah betul-betul menganjurkan kita, bukan hanya di bulan suci Ramadan,
Tetapi di seluruh waktu kehidupan kita harusnya bisa mampu meninggalkan yang namanya perkataan dusta. Kalau saja di bulan Ramadan saja yang penuh dengan kemuliaan, yang siang harinya kita menahan lapar dan dahaga, wagisyani nisa, bercampur dengan istri atau suami, walaupun itu halal, itu tidak kita lakukan. Kalau itu kita lakukan dengan baik, fa insyaallah di waktu yang lain pun kita punya spirit. Tetapi kebalikannya, sudah di bulan Ramadan tidak mampu menahan lisannya. Puasa dari makan dan minum, tetapi mulutnya tidak bisa berpuasa dari perkataan dusta. Bagaimana dengan waktu-waktu setelahnya? Nauzubillah min dzalik. Karenanya Rasulullah SAW menghimbau, mengarahkan kita, yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, Rasul Muhammad SAW, alaikum bisidqi, hendaklah kalian tuh senantiasa berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Mengantarkan kita pada kebaikan. Jadi orang jujur itu lakopnya, jalannya, makomnya itu adalah baik, mulialah. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah. Yang namanya kebaikan itu adalah jalan menuju surga. Satu di antara jalan kebaikan itu adalah dengan jujur. Jadi jujur itu sama dengan surga. Siapa yang jujur, insya Allah dapatkan surga, ahlul jannah. Kebalikannya Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wal kadzibah. Ngapain itu? Hati-hati. Hati-hati, waspada terkait dengan dusta. Berkata zur. Apa itu? Fa innal kadhiba, sungguhnya yang namanya dusta, bohong, yahdi ilal fujur. Dusta itu mengantarkan seseorang kepada keburukan. Ya nggak baik, buruk. Kalau jujur mengantarkan kepada kebaikan, sebaliknya bohong, dusta mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Dan keburukan itu, kejahatan itu, yang tidak baik itu adalah mengantarkan seseorang kepada neraka, ahlun nar, na'udzubillah. Kalau siddiq, jujur, itu adalah surga, ahlul jannah. Kalau al-kadzibu, kalau azur, bohong, dusta, itu adalah ahlun nar. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Tentu saja harus semakin kita proteksi lebih kuat agar kita menjauhkan itu. Di hari-hari selain bulan Ramadan pun juga. Jujur adalah kebaikan yang dianjurkan oleh baginda Rasul, karena itu adalah kemuliaan. Sebaliknya dusta pun juga demikian. Karena dengan kebaikan, satu di antaranya adalah dengan jujur, itu mendatangkan ketenangan jiwa, menjadikan hati kita mutmain. Dan kejelekan yang tadi contohnya adalah dusta, itu selalu membawa keresahan jiwa kita. Misalnya sebagai seorang pegawai yang melakukan korupsi, apakah hidupnya tenang? Tidak, gelisah. Karena memang seperti itu. Begitu juga misalnya kita sebagai seorang siswa, pelajar, mahasiswa, melakukan kebaikan, apakah dia gelisah? Tidak, justru hatinya semakin tenang. Karena memang seperti itu karakteristik hal baik, kebajikan itu selalu mendatangkan ketenangan jiwa. Sebaliknya, perbuatan dosa itu termasuk dusta, bohong, dan jenisnya, itu akan mendatangkan pada hati itu kegelisahan, tidak nyaman, dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu marilah kita menjaga puasa kita. Masih ada separuh insyaallah kita menjalani puasa Ramadan ini. Satu di antaranya agar seperti yang disampaikan oleh athar sahabat Mu'adz bin Jabal, perhatikanlah ilmu, belajarlah. Karena orang yang berilmu itu seperti halnya yang direspon oleh
Ibnul Qayyim al-Jauziyah terkait antara sahabat ini akan mengerti apa yang menjadikan sebuah amal itu sempurna dan sebuah amal itu bisa cacat. Apa yang melengkapi menyempurnakan sebuah amal itu karena ilmu, kita tahu. Begitu juga dengan ilmu kita akan ngerti yang menjadi perusak amal kita, termasuk kalau amal puasa. Yang merusak apa? Di antaranya yang pertama tadi adalah dusta. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa saja yang meragukanmu. Apa itu? Dusta di antaranya. Fa inna sidqa tuma'niyatun wa innal kadhiba ribatun. Apa itu? Insyaallah dengan kejujuran akan menenangkan jiwa kita. Di bulan Ramadan ini kita perbanyak dengan as-sidq ini. Dan jauhkanlah dari dusta karena itu menggelisahkan jiwa. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.